Polisi telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku berinisial IS merupakan warga kampung tetangga korban. Namun polisi baru menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan hingga kini masih diburu. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, ada perkembangan terbaru apa yang bisa Anda sampaikan dari Padang Pariaman sejauh ini? Ya, selamat siang Alfian. Kalau untuk perkembangan terbaru sampai sekarang masih dalam proses pencarian tersangka karena kemarin atau beberapa waktu lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya memang terduga pelaku, tapi kemudian polisi sudah menambah alat bukti baru berupa tas dan identitas serta beberapa barang yang sudah dikonfirmasi oleh saksi yang juga telah diperiksa oleh polisi bahwa itu merupakan baju atau barang milik pelaku terakhir kali ketika pelaku terlihat terakhir kali pada saat kejadian sebelum kejadian hilangnya Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Jadi sudah dua alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian, yaitu saksi, pernyataan para saksi dan juga barang, sehingga menurut undang-undang status terduga pelaku bisa naik menjadi tersangka seperti itu. Dan sekarang inisialnya memang sudah disebar oleh pihak kepolisian, yaitu IS, yang merupakan tempat tinggalnya merupakan lokasinya berdekatan dari kampung korban sendiri, Alfian. Dan memang sampai saat ini terus dilakukan pencarian, dan kalau bisa Anda lihat di kota Padang Pariaman sendiri ini hujan deras sejak pukul 9 pagi, dan tentu saja ini bisa jadi menghambat atau malah menguntungkan pihak kepolisian dalam proses pencarian karena terduga pelaku, maksud saya tersangka, sudah masih berada gubuk karena memang hutan-hutan dipenuhi gubuk-gubuk yang dimiliki oleh para warga untuk berteduh dalam proses mereka berburu babi hutan, sehingga bisa jadi skenario oleh pihak kepolisian dalam proses pengejaran ini mengepung atau memenuhi gubuk-gubuk tempat yang akan diduga menjadi tempat perlindungan dari tersangka. Semoga proses pencarian dengan cuaca seperti ini bisa jadi keuntungan oleh pihak kepolisian dan juga warga yang membantu pihak kepolisian dalam proses pengejaran dari tersangka. Kemarin Alfian, saya sempat berbincang dengan warga lokal atau warga kampung tempat tersangka dan juga tempat korban tinggal yang mengatakan bahwa kalau warga juga sudah dilibatkan untuk mencari tersangka ini, kenapa masih lama sekali proses pencarian atau pengejaran dari tersangka ini. Warga mengaku sendiri mengatakan di hutan itu terlalu luas. Mereka sebagai warga lokal saja tidak terlalu mengenal medan karena memang di dalam hutan ada kebun-kebun lokal milik warga, kebun buah, kebun durian seperti itu. Yang mereka tahu adalah kebun, jalan ke dalam hutan menuju ke kebunnya. Jadi tidak seluruh hutan mereka tahu, meskipun mereka adalah warga lokal yang juga tumbuh besar di sekitar hutan atau di kampung yang dikelilingi hutan tersebut. Berbeda dengan tersangka sendiri, Alfian, yang merupakan orang yang sangat paham sekali dengan kebun-kebun atau hutan-hutan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan di lingkungan desa sekitarnya, karena dari catatan pihak kepolisian sendiri, tersangka ini sudah pernah 2 kali dipidana. Salah satunya adalah kasus pencabulan dan juga kasus narkoba seperti itu. Dan menurut warga sekitar, memang sikap atau attitude dari tersangka ini suka melakukan pencurian atau sudah meresahkan warga seperti itu, Alfian. Sehingga ketika dia masuk ke kebun warga, ke dalam hutan, itu mengincar kebun warga untuk mencuri buah durian dan kemudian lari ke kebun lain atau ke dalam hutan lain, sehingga dia yang lebih paham medan seperti itu, lebih paham situasi geografis sendiri. Karena sekali lagi ketika warga masuk hutan itu hanya untuk menjaga kebun, berburu babi hutan agar tidak dirusak kebun. Jadi memang ini adalah juga diakui oleh warga yang juga ikut dalam proses pencarian tersangka ini. Jadi semoga dengan cuaca seperti ini, hujan deras seperti ini, bisa membantu pihak kepolisian dan warga yang masih terus melakukan proses pengejaran, karena sudah sejak malam tadi saya mendapatkan informasi
warga dan juga pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian. Dan memang sekali lagi dalam hutan-hutan, di pinggir hutan, di dalam hutan, ada kebun-kebun warga, ada gubuk-gubuk yang selalu dipakai untuk berteduh dari segala macam cuaca, mau itu panas atau hujan, atau beristirahat dari para pemburu, untuk digunakan para pemburu babi hutan. Sehingga kemungkinan besar dengan cuaca seperti ini, Alfian, tersangka mencari tempat berteduh seperti itu, atau mungkin sudah lapar dengan kalau cuaca seperti ini dingin, si lapar akan turut ke gubuk atau bahkan ke kota, jalan dan kemudian untuk mencari perbekalan atau mengisi perbekalannya, sehingga proses penangkapan dari tersangka sendiri bisa segera dilakukan. Mudah-mudahan cuaca ini, kami berharap juga pihak kepolisian dan juga warga berharap dengan cuaca seperti ini bisa membantu proses pengejaran dari tersangka. Alfian. Ya, Irin, sejauh ini tadi Anda menyampaikan bahwa upaya pencarian dibantu juga dengan warga. Apakah polisi juga berupaya untuk menggandeng daerah-daerah lain, kepolisian daerah lain misalnya di sekitar Padang Pariaman untuk ikut mencari pencarian dari tersangka IS ini, mengingat bahwa daerahnya begitu luas begitu, Irin? Ya, betul sekali. Selain melibatkan warga, memang ada bantuan yang diberikan dari Polda Sumatera Barat sendiri, penerjunan pasukan, dan di Polres dengan arahan dari Polda Sumatera Barat sendiri, Polres sekitar tidak hanya Polres Padang Pariaman saja, Polres sekitar bahkan di daerah-daerah perbatasan, pihak kepolisian di daerah menjadi tempat diperkirakan kemungkinan besar pelaku bisa melarikan diri, karena memang artinya kita flashback lagi ke masa di awal ketika statusnya masih terduga pelaku ini menghilang dalam proses ketika polisi melakukan penyelidikan seperti itu, dia tidak berada di tempat, tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian. Polisi kemudian mencurigai IS ini sebagai terduga pelaku saat itu dan diduga sudah akan melarikan diri, maka Polres-Polres setempat di perbatasan-perbatasan, di Padang Pariaman ini, di Padang sendiri, di Pekanbaru sendiri, itu juga diaktifkan untuk menjaga perbatasan tersebut agar mencegah terduga pelaku yang saat itu statusnya sekali lagi masih terduga pelaku itu melarikan diri dan keluar dari Padang Pariaman. Dan sampai saat ini ketika status tersangkanya sudah naik, pengaktifan Polres-Polres tersebut untuk bekerja sama atau polisi-polisi titik-titik, bahkan wali nagari karena di Padang sistem pemerintahan desanya atau sistem pemerintahan di lingkungannya itu disebut sebagai wali nagari, itu juga diaktifkan bekerja sama dengan warga setempat, itu juga diaktifkan untuk membantu proses pencarian. Dan tidak hanya itu, juga warga di seluruh desa tadi semalam, Alfian, saya juga berbincang-bincang di beberapa titik di mana para warga tidak hanya di desa tempat korban berada, juga di desa tempat tersangka berada atau tinggal juga. Di beberapa titik di desa lain juga mengatakan bahwa mereka juga setiap malam melakukan ronda. Jadi setelah sehabis maghrib mereka berkeliling sampai azan subuh, itu juga untuk membantu proses pencarian tersangka sendiri, karena memang tersangka selalu terlihat di malam hari seperti itu, Alfian. Jadi ketika siang hari diperkirakan dia berada di hutan untuk beristirahat, malam hari dia turun ke kota atau ke jalan besar seperti itu untuk mengisi perbekalannya sebelum nanti kembali ke hutan. Sehingga memang tidak hanya pihak kepolisian saja yang berjaga di beberapa titik, bahkan di perbatasan, tapi juga warga di pintu-pintu masuk desa mereka dan di pintu-pintu masuk ke arah hutan, di mana diperkirakan itu merupakan jalan keluar masuk dari tersangka sendiri. Sehingga memang di kota Padang Pariaman ini semuanya siaga dalam proses pencarian tersangka. Alfian. Baik, terima kasih Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.